Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indrilia Yulistari NIM 190-172. Saya perwakilan mahasiswi Stikes Dr. Subandi Jember. Video saya kali ini untuk memenuhi tugas KD1 dengan materi sistem pernafasan yang pertama, yang kedua ada sistem pencernaan, dan yang ketiga ada eliminasi fekal urin. Nah, untuk menyingkat waktu, langsung saja kita akan membahas materi yang pertama, yaitu sistem pernafasan. Sebelum kita mengetahui bagaimana sih proses sistem pernafasan, lebih baiknya kita tahu dulu apa saja sih yang perlu kita tahu di sistem pernafasan. Ya, sekarang kita harus tahu, sebelum kita ke prosesnya, kita harus tahu dulu suara nafas abnormal itu bagaimana. Di sini yang saya ketahui ada dua, ada wheezing dan ada rongki. Wheezing itu karena adanya penyempitan pernafasan. Jadi suara wheezing itu terdengar karena di pernafasan itu ada penyempitan. Yang kedua ada rongki, itu karena adanya sekret kental atau peningkatan sputum pada rongga pernafasan atau di area pernafasan. Ya, selanjutnya ada macam-macam alat bantu pernafasan. Di sini ada 3. Yang pertama ada nasal kanul. Itu dengan konsentrasi oksigen hanya 20-40% dengan laju 1-6 liter per menit. Yang kedua ada masker oksigen. Di sini ada 2 masker oksigen, ada rebreathing dengan konsentrasi 60% sampai 80% dengan laju 8-12 liter per menit. Yang kedua ada non rebreathing dengan konsentrasi 80% sampai 100% dengan laju 10-12 liter per menit. Nah, bedanya apa sih rebreathing dan non rebreathing? Nah, yang non rebreathing itu dengan katup tertutup, jadi oksigen yang sudah dikeluarkan tidak akan bisa kita hirup kembali. Nah, sebaliknya, jika yang rebreathing itu katupnya terbuka, jadi oksigen yang sudah dikeluarkan itu bisa dihirup kembali, begitu. Nah, yang terakhir ada simple mask dengan konsentrasi oksigen 40% sampai 60% dengan aliran 5-8 liter per menit. Nah, di sini juga ada macam-macam penyakit ya, yaitu takipneu, yaitu pernafasan cepat atau lebih dari normal, percepatan yang lebih dari normal, itu disebut dengan takipneu. Ada bradipneu, yaitu pernafasan lambat atau pernafasan yang kurang dari kata normal. Nah, itu disebut dengan bradipneu. Yang terakhir ada dyspneu atau sesak, atau juga sesak atau nyeri pada pernafasan, nyeri pada saat pernafasan. Proses pernapasan itu ada 2 bagian, ada proses pernapasan bagian atas dan proses bagian bawah. Di bagian atas ada hidung dan mulut, faring atau tenggorokan, juga laring. Nah, proses pernapasan bagian bawah itu ada trakea, bronkus kanan dan kiri, juga alveolus atau paru-paru. Nah, langsung kita ke prosesnya. Yang pertama itu dari kita menghirup udara dari hidung dan mulut. Ya, hidung dan mulut itu adalah pintu utama masuk dan keluarnya udara untuk bernafas. Nah, di dalam hidung terdapat selaput lendir dan bulu-bulu halus yang berguna untuk menyaring udara kotor yang dihirup. Yang kedua, setelah hidung dan mulut, lanjut kita ke faring atau tenggorokan. Nah, di faring atau tenggorokan itu adalah tabung tenggorokan yang mengaliri udara yang dihirup dari hidung atau mulut untuk atau menuju
terus ke trakea atau batang tenggorokan. Nah, dari situ kita ke laring. Nah, di laring ini terdapat ruangan kecil yang berada sebelum trakea. Nah, laring bertugas mengeluarkan suara saat udara masuk dan keluar. Nah, setelah selesai di proses pernafasan bagian atas, lanjut ke proses bagian bawah, yaitu lanjut ke trakea. Nah, trakea ini berfungsi sebagai jalur nafas yang mengalirkan udara menuju paru-paru agar dapat bernafas. Nah, dari trakea menuju ke bronkus kanan atau kiri. Nah, cabang dari trakea yang berfungsi untuk meneruskan udara ke paru-paru, dan bronkus ini juga adalah cabang yang juga memiliki cabang yang bernama bronchiolus. Setelah ke bronchiolus menuju ke alveolus atau ke paru-paru yang bertugas sebagai tempat pertukaran udaranya. Jadi alveolus atau paru-paru ini adalah proses terakhir dari serangkaian proses pernafasan. Nah, disinilah proses bertukarnya gas atau O2 dan CO2. Ya, lanjut saja kita ke sistem pencernaan. Nah, di sistem pencernaan di sini itu ada mulut, ada esofagus atau kerongkongan, ada lambung, ada usus halus, usus besar, rektum, dan yang terakhir ada anus. Nah, di mulut itu ada gerakan mekanik yang berupa ada lidah, gigi, dan ada juga ludah. Nah, di lidah itu untuk merasakan makanan, memposisikan agar mudah dikunyah. Nah, ada gigi. Gigi itu fungsinya untuk mengunyah makanan, dan ludah itu sebagai cairan untuk menelan makanan agar lebih mudah kita menelannya. Nah, lanjut dari mulut kita menuju ke epiglotis. Setelah ke epiglotis, kita menuju ke kerongkongan atau esofagus. Nah, esofagus adalah lorong yang dimasuki makanan dari mulut menuju ke lambung. Pada saat makanan menuju ke lambung, di sini ada gerakan yang namanya peristaltik. Nah, yaitu untuk membantu mendorong makanan yang dikunyah agar masuk ke dalam lambung. Nah, lanjut dari kerongkongan atau esofagus kita menuju ke lambung. Nah, di lambung itu berbentuk kantung yang menggelembung dan terletak dalam rongga perut. Nah, lambung ini berfungsi untuk menghasilkan asam klorida yang akan mengabsorpsi semua mikroorganisme yang ada pada makanan. Nah, lanjut dari lambung kita menuju ke usus halus. Usus halus itu terdiri dari tiga usus. Yang pertama ada duodenum, jejunum, dan ileum. Nah, setelah dari usus halus menuju ke usus besar. Nah, di usus besar ini terdapat tempat sisa-sisa makanan yang akan dibusukkan menggunakan bakteri E. coli. Terdapat 3 kolon juga. Yang pertama ada kolon ascendens, ada transferum, dan yang ketiga ada kolon descendens. Nah, yang setelah kita melewati ketiga kolon tersebut, kita menuju ke rektum. Nah, di rektum ini ada jalur yang akan dilalui kotoran menuju anus. Pada saat makanan memasuki rektum, itulah berarti tempat penyimpanan di lambung sudah terasa penuh. Maksudnya di usus halus sudah terasa penuh. Nah, dan di saat itulah ada perasaan ingin BAB atau buang air besar. Nah, setelah di rektum itu kita ke anus. Nah, di anus itu
proses terakhir dari sistem pencernaan, yaitu lubang di mana kotoran semua itu dikeluarkan melewati anus tersebut. Begitu. Jadi, sistem pencernaan menurut yang saya telah pelajari itu yang saya sebutkan tadi. Ya, selanjutnya kita menuju ke materi yang ketiga, yaitu eliminasi fekal urin. Nah, eliminasi fekal urin itu terdapat ada lemak dan ginjal. Nah, lemak itu fungsinya untuk menahan ginjal dari goncangan. Nah, ginjal dilindungi oleh kapsul Ren. Nah, ginjal itu juga dibagi menjadi 3, yaitu ada korteks, medula, dan ada juga pelvis. Dalam ginjal terdapat piramid. Nah, setiap piramid itu ada 10.000 nefron. Nah, dalam nefron itu terdapat glomerulus yang dibungkus oleh kapsula Bowman. Nah, setelah itu dilanjut ke tubulus kontraktus proksimal atau disebut TKP dengan fungsi menyerap mineral-mineral yang dibutuhkan oleh tubuh. Nah, setelah itu dilanjutkan lagi ke tubulus distal yang berfungsi untuk menyerap kembali metabolisme dari TKP atau dari tubulus kontraktus proksimal. Nah, dilanjut ke lengkung Henle. Nah, setelah itu dilanjut ke tubulus kolektivus yang berfungsi menambah mineral yang tidak dibutuhkan oleh tubuh itu sendiri. Nah, kemudian urin dikeluarkan. Urin tersebut dikeluarkan melalui minor calyx dan mayor calyx. Nah, menuju ke pelvis. Terus dari pelvis itu ke ureter. Setelah dari ureter itu ke kandung kemih dan ditampung di dalam kandung kemih. Setelah kandung kemih itu merasa sudah cukup atau sudah penuh, itu lalu dikeluarkan menuju ke uretra. Nah, setelah itulah eliminasi fekal urin menurut saya. Terima kasih. Mungkin dari awal sampai akhir ada kesalahan kata dari saya.